Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbubulillah dengan NIM 242104040018 dari Prodi SPI 2 angkatan 24. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai ilmu arkeologi yang sudah saya dapatkan kemarin, sudah tangkap kemarin, yang mana ilmu tersebut sudah disampaikan oleh dosen kita, yakni Bapak Purbo. Di sini yang pertama yaitu pengertian arkeologi, yang mana pada pengertian arkeologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sisa-sisa material. Sisa-sisa tersebut berasal dari kejadian-kejadian masa lalu. Nah, sisa-sisa material itu untuk merekonstruksi aktivitas manusia, lingkungan, dan budaya yang telah punah ataupun berubah. Nah, pengertian secara etimologis, kata arkeologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkeos dan logos, yang mana arkeos itu kuno dan logos itu adalah ilmu atau pembahasan. Nah, dengan demikian arkeologi secara harfiah berarti ilmu tentang hal-hal kuno. Namun seperti yang disepakati para ahli zaman sekarang atau ahli masa kini, arkeologi itu tidak melulu soal kuno, melainkan soal rekonstruksi aktivitas manusia dalam ruang waktu yang dapat dibuktikan secara material. Itu merupakan sedikit definisi dari ataupun pengertian dari ilmu arkeologi. Nah, di sini ilmu arkeologi terdapat beberapa cakupan. Yang pertama itu mengenai ruang lingkup ilmu arkeologi, yang mana dari ruang lingkup ilmu arkeologi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu mengenai objek kajian. Nah, dalam ilmu arkeologi, objek kajian itu menjadi bagian pertama pada pembahasan ruang lingkupnya, yang mana objek arkeologi itu meliputi yang akan dikaji itu meliputi semua sisa material, yang mana sisa materialnya itu contohnya yaitu artefak, ekofak, dan fitur. Nah, situs itu kan dihasilkan manusia baik dalam skala mikro ataupun alat bantu pecahan keramik hingga makro, yakni makro itu struktur bangunan, lanskap budaya. Nah, menurut teori material culture, material tersebut itu mencerminkan perilaku dan makna kompleks dalam kehidupan masyarakat masa lalu. Itu merupakan bagian yang pertama, bagian dari objek kajian ruang lingkup ilmu arkeologi. Yang kedua itu cakupan temporal dan spasial, yang mana arkeologi itu mencakup rentang waktu yang sangat luas ataupun sangat panjang dari masa prasejarah atau yang disebut masa sebelum adanya tulisan. Nah, hingga ke sejarah modern, yang mana arkeologi industri, arkeologi maritim, arkeologi digital. Nah, secara spasial, arkeologi itu merambah berbagai ekosistem daratan, laut, dan bahkan ruang angkasa. Arkeologi antariksa telah menjadi topik mutakhir sejak 2010-an. Nah, itu merupakan bagian yang kedua, cakup temporal dan spasial. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu keterkaitan dengan disiplin lain. Nah, dalam ilmu arkeologi ini multidisipliner. Artinya ia itu beririsan dengan antropologi, sejarah, geologi, paleontologi, biologi, hingga teknologi digital. Nah, hal ini selaras dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Hollis pada tahun 2021. Nah, itu merupakan cakupan-cakupan dari objek kajian ruang lingkup ilmu arkeologi. Nah, yang kedua itu teori dan pendekatan dalam ilmu arkeologi, yang mana ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama, teori evolusionisme dan difusionisme. Nah, awal perkembangan arkeologi itu terjadi pada abad ke-19, dipengaruhi oleh evolusi budaya,
yang memandang masyarakat berkembang dari tahap primitif ke kompleks. Nah, difusionisme kemudian menjelaskan persebaran budaya melalui kontak antar komunitas. Nah, itu merupakan tahap pertama dari teori dan pendekatan dalam ilmu arkeologi. Yang kedua itu teori prosesual atau ya ilmu teori prosesual. Yang mana teori ini dikembangkan pada tahun 1960-an. Nah, teori ini menekankan metode ilmiah dan pendekatan sistematis untuk memahami proses budaya. Arkeologi itu diposisikan sebagai ilmu nometik yang mencari hukum universal laws atau apa ya? Yang mencari hukum umum lah, luas lah. Nah, yang ketiga itu teori prosesual yang mana muncul sebagai reaksi pada 1980-an. Nah, pendekatan ini itu lebih menekankan makna simbolik, subjektivitas, dan peran aktor sosial. Nah, sehingga arkeologi itu dianggap hermeneutik yang kaya interpretasi kontekstual. Nah, itu merupakan penjelasan dari teori prosesual. Nah, yang keempat yaitu teori landscape arkeologi dan arkeologi maritim, yang mana pendekatan kontemporer itu terjadi pada 1990-an ke atas. Jadi 1990 ke atas, 91, 92 dan semacamnya itu merupakan pendekatan kontemporer, yang mana teori itu memandang manusia dan lingkungan itu sebagai entitas interaktif dalam ruang landscape. Nah, sebagai contoh di Indonesia itu misalnya pendekatan itu digunakan untuk kajian situs pada Banten Lama dan Kerajaan Majapahit. Nah, itu merupakan contoh yang terjadi di Indonesia. Nah, yang keempat dari bagian ilmu arkeologi tadi yaitu metodologi dan teknik dalam arkeologi. Nah, ini merupakan tahap untuk melakukan penelitian dalam ilmu arkeologi. Yang pertama, survei dan ekskavasi. Metode utama dalam arkeologi yaitu adalah melakukan survei untuk mengidentifikasi lokasi situs, dan selanjutnya ketika sudah disurvei terjadilah yang namanya ekskavasi, yaitu penggalian sistematis. Nah, prinsip stratigrafi atau yang disebut superposisi lapisan tanah menjadi dasar penentuan kronologi hal-hal yang menyebabkan itu terjadi. Nah, itu merupakan bagian dari metodologi dalam teknik arkeologi. Yang kedua itu analisis laboratorium atau analisis lab secara simpel, yaitu meliputi analisis artefak. Dalam lingkup artefak itu ada tipologi, petrografi, residu. Nah, terus datasi absolut, yang mana dalam datasi absolut itu ada C14, dendrokronologi, dan bioarkeologi sebagai analisis tulang dan DNA purba. Nah, terus yang ketiga itu arkeometri dan digitalisasi. Nah, teknologi modern seperti ini terjadi banyaklah teknologi untuk mendigitalisasi apa yang sudah kita temukan. Contohnya teknologi modern itu seperti GIS, LIDAR, fotogrametri, dan pemodelan 3D digunakan untuk mendokumentasi dan analisis presisi tinggi. Nah, digital public arkeologi bahkan mengajak masyarakat umum itu terlibat dalam pelestarian budaya. Tuh. Nah, yang kelima itu relevansi ilmu arkeologi dalam konteks kontemporer. Nah, konservasi dan pelestarian budaya itu merupakan bagian pertama dari relevannya ilmu arkeologi dalam konteks kontemporer tadi.
yang mana arkeologi itu berkontribusi dalam konservasi situs dan benda cagar budaya yang menjadi landasan bagi pembangunan keberlanjutan. Nah, yang kedua, identitas dan memori kolektif. Rekonstruksi sejarah berbasis arkeologi tadi itu memperkuat identitas kultural atau kebiasaan dan pemahaman lintas budaya. Nah, yang terjadi di Indonesia, hal seperti ini itu tampak dalam revitalisasi situs Borobudur dan Trowulan. Nah, itu sebagai contoh dari identitas dan memori kolektif yang terjadi pada pada tahun berapa itu? Nah, letaknya itu di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ekonomi kreatif dan prawisata budaya, yang mana pemanfaatan situs arkeologi itu sebagai destinasi wisata budaya yang memberikan dampak ekonomi. Tentang etika muncul dalam menyeimbangkan konservasi dan komodifikasi. Jadi penemuan itu juga memberikan dampak ekonomi terhadap orang-orang di sekitar penemuan tadi. Nah, jadi kesimpulan yang saya bahas tadi itu ilmu arkeologi tidak sekedar tidak sekedar menggali tentang masa lalu saja, melainkan disiplin yang berdaya guna dalam memahami kompleksitas interaksi manusia, lingkungan dari sepanjang sejarah. Dengan pendekatan teoritis yang beragam dan metodologi yang canggih, arkeologi itu menjelma menjadi jembatan antara masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jika kita tidak memahami masa lalu secara empiris dan kritis, kita bisa beresiko mengulanginya, tentu dengan kesalahan yang lebih mahal, lebih besar, dan kali ini tanpa artefak yang indah sebagai kenang-kenangan. Itulah merupakan hasil tanggapan dari saya mengenai ilmu arkeologi yang sudah Pak Purbo selaku dosen sampaikan kemarin. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.